Ya, Pak Wisnu itu kan orang hebat. Tidak mungkin menjadi menteri bukan orang hebat. Tapi kehebatannya itu tidak terlihat, belum terlihat. Oleh karena itu harus dimaksimalkan kehebatannya itu di Kementerian Pariwisata. Nah, kalau kehebatannya itu tidak muncul, ya, tidak terbukti dalam mengelola dan memanage pariwisata, maka publik akan menilainya sebagai menteri yang dianggap gagal, tanda petik. Oleh karena itu, Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang pariwisata di Indonesia, yang merupakan salah satu sektor ekonomi penting di negara ini. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pendapatan devisa dari sektor pariwisata pada 2015 mencapai 12,2 miliar dolar Amerika, atau sekitar 169 triliun rupiah. Jumlah itu menjadikan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar keempat di Indonesia pada 2015 setelah migas, batu bara, dan kelapa sawit. Lalu pada 2019, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama mengatakan devisa dari sektor pariwisata mencapai 280 triliun rupiah, naik dari 2018 yang sebesar 270 triliun. Sedangkan di tahun 2020, Wisnu Tama optimis sektor pariwisata berpotensi menghasilkan devisa 21 miliar dolar. Lalu bagaimana nih peran Wisnu Tama dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia hingga sekarang? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Halo Pak Ujang, apa kabar Pak? halo Mbak Kori, baik, kabar baik, Alhamdulillah. Mbak Kori baik? Kabar sehat saya, Pak. Pak Sehat ya? Ujang, Ya, ini mantan politikus Demokrat Ferdinand Huta Hayan mengatakan kinerja Wisnu Tama tidak bisa ditemukan di Google. Ini gimana nih Pak, menurut Anda Pak? ya itu indikator bahwa Wisnu Tama dianggap tidak bekerja, gitu. Dianggap kerjanya minim, dianggap prestasinya sedikit. Ya itu harus diakui. Dan kalau kita mengikuti rilis apa yang dipublish oleh Indonesia Police Watch oleh Neta Espane, itu Wisnu Tama salah satu dari 12 menteri yang minta diganti oleh IPW gitu. Itu nomor 4 tertinggi gitu loh. Artinya apa? Artinya memang secara objektif itu terlihat bahwa kinerja menteri memang standarnya bukan Google, tapi Google menjadi indikator gitu loh, bahwa apa yang dilakukan oleh Wisnu Tama itu terrekod oleh sistem, yaitu sistem mesin pencarian Google itu. Karena begini, Presiden, Wapres, kementerian yang lain juga bergerak melakukan publikasi program-program kerjanya itu ada di Google. Jadi orang itu memang karena zaman-zaman modern, zaman-zaman internet, kalau ingin melihat prestasi orang, melihat kinerja orang atau kinerja menteri, maka di Google. Oleh karena itu, bisa saja apa yang dikatakan oleh Ferdinand itu adalah sesuatu yang memang apa adanya gitu. Nah, ini harus dijawab oleh Menteri Pariwisata itu sendiri. Berarti Anda bisa dikatakan Anda juga setuju bahwa Wisnu Tama tidak kompeten sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Dia orang yang bagus di awal. Dia sebenarnya akan mampu, tapi dalam perjalanannya gitu dianggap kewalahan, dianggap kesulitan. Ya dia orang kompeten, tapi dalam perjalanannya tidak kompeten. Itu. Nah ini kan saya melihat, saya survei Indonesia Political Review lembaga saya dalam melihat kinerja menteri itu dari 38 menteri dan lembaga sederajat menteri ya, pejabat sederajat menteri 38 yang kami survei itu Wisnu Tama itu nomor 33, bayangkan. 6 paling bawah kinerjanya. Ya artinya ini kan kerjanya masih harus ditingkatkan lagi, masih jauh dari harapan publik. Oleh karena itu ya harus dievaluasi secara total bagaimana Wisnu Tama yang dianggap kreatif, yang dianggap inovatif ketika memegang televisi, yang handal ketika bisa memajukan televisi, harusnya bisa memajukan Menteri Pariwisata. Harusnya gitu. Tapi faktanya hari ini sepertinya masih kesulitan. Mungkin juga karena pandemi itu gitu loh. Bisa jadi karena faktor itu salah satunya. Kalau menurut Anda sendiri Pak, kompetensi apa sih yang harus dimiliki seorang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Ya saya melihat yang kan gini, kalau serahkan sesuatu kepada ahlinya gitu. Nah kalau memang Wisnu Tama itu ahlinya, maka sesungguhnya dari awal hingga 1 tahun ini harusnya kinerjanya baik. Harusnya minimal 10 besar lah.
Tapi kan faktanya tidak. Ya, faktanya kita temukan sulit melihat kinerja dan prestasi dari Wisnu Tama tersebut. Nah, apa yang harus dimiliki oleh seorang Menteri Pariwisata? Saya rasa kreativitas dan inovasi. Karena begini, pariwisata adalah salah satu andalan pendapatan negara, ya kan? Dan ini juga menjadi tumpuan daripada keuangan negara itu. Oleh karena itu harus serius digarap. Nah, sesungguhnya saya melihat orang yang kreatif, yang inovatif dalam menggerakkan sektor-sektor wisata, baik sektor wisata yang sudah ada maupun yang baru, itulah sebenarnya keahlian yang harus dimiliki oleh Wisnu Tama. Tapi memang bisa jadi gini, karena memang awalnya bukan politisi, awalnya juga bukan aktivis gitu kan, maka ketika masuk birokrasi mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, kita tahu birokrasi itu agak lambat, birokrasi sulit diatur, makanya mungkin saja leadershipnya tidak ketemu di Kementerian Pariwisata itu sehingga kinerjanya tidak terlihat. Ya, mungkin belum terlihat ya, kan baru 1 tahun ya Pak ya? Ya. Nah, Pak Ujang, kalau kita bicara soal pandemi, ini kan pandemi memukul pariwisata dunia termasuk Indonesia ya. Di sisi lain juga mengubah industri pariwisata. Kalau dalam pengamatan Anda, Pak, apakah ada gebrakan Wisnu Tama dalam new normal pariwisata Indonesia, Pak? Ya, harusnya ada. Saya belum melihat ini. Dulu ya saya tahun 2015 yang lalu saya ke Italia. Saya melihat ada Wonderful Indonesia gitu kan. Stand di Milan Expo di Milan di Italia. Ini dulu ya kan. Harusnya hari ini ketika new normal ini itu harus dilakukan. Promosi pariwisata itu gencar dilakukan ya kan dalam konteks untuk tadi menghasilkan pendapatan devisa negara. Nah, tapi hari ini lagi-lagi belum terlihat itu. Nah, oleh karena itu kehebatan Wisnu Tama dalam mengelola dan memanage revisi harusnya ditransformasikan di Kementerian Pariwisata ini. Ya mungkin itu repotnya. Ketika dulu di televisi yang bergerak itu kan swasta. Swasta ini kan mudah diatur. Tapi kalau di pemerintahan, kalau di kementerian itu banyaknya pegawai negeri. Ini yang agak sulit. Nah, oleh karena itu saya melihat jangan anggaran buzzernya yang ditambah, jangan anggaran influencernya yang ditinggikan, tapi bagaimana ya Wisnu Tama dan timnya itu ya membuat tim gitu untuk menggerakkan sektor-sektor pariwisata dan promosi-promosinya. Karena ini menjadi penting. Karena begini, kalau itu tidak dilakukan, maka publik, maka rakyat selamanya akan melihat bahwa Wisnu Tama tidak kerja. Dan itu kan menyakitkan. Dan itu kan merugikan Wisnu Tama sendiri sebagai orang yang dianggap sukses dalam konteks mengemas event-event besar di negara ini. Ya salah satunya event kemarin ketika Pak Jokowi Pilpres, ketika kampanye, ketika Pak Jokowi menggunakan motor besar dan terbang itu kan idenya Wisnu Tama. Sehingga katakanlah ya melalui itu pula diganjarlah menjadi menteri gitu loh. Nah harusnya saat ini membuktikan bahwa apa yang kebesaran otak yang dimiliki Wisnu Tama itu harus tertransformasi di Kementerian Pariwisata. Dan hari ini kita belum melihat. Dan mungkin besok atau lusa atau ke depan kita lihat, kita tunggu saja begitu. Ya, masih ada waktu sekitar 4 tahun lagi ya. Pak Ujang, bisakah Anda jelaskan potensi pariwisata Indonesia yang sebaiknya jadi prioritas untuk dikembangkan oleh Wisnu Tama? Di negara ini kan luar biasa kayanya ya, luar biasa indahnya. Bagaimana wisata keajaiban dunia ada di Indonesia. Bagaimana alamnya, kuntur tanahnya gitu ya. Semuanya indah, udaranya juga sejuk. Masyarakat juga ramah tamah. Dan Indonesia sangat dikenal di dunia, apalagi dalam konteks ini misalkan Bali, NTB ya kan, NTT, lalu Papua. Itu luar biasa indah semuanya. Nah, kalau ini bisa dikemas dengan baik, bisa mempromosikannya dengan baik ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain terhadap kita, maka sesuatu yang tidak mungkin kalau kita itu akan mengalami puncak-puncak kehebatan dalam konteks kunjungan wisatawan asing ke Indonesia gitu. Nah, yang paling penting itu promosinya. Kalau promosinya saja sudah tidak ada, kalau kerja saja sudah tidak dilakukan, bagaimana orang akan merespon, atau orang akan melihat, atau orang akan melirik pariwisata kita. Jadi sesungguhnya yang paling penting yang harus dikembangkan gitu ya, bukan hanya sektor tadi pariwisata. Yang paling penting itu gini, keajaiban-keajaiban dunia dulu, karena mereka mengenalnya itu. Keindahan-keindahan pantai, keindahan-keindahan pegunungan yang harus disampaikan. Nah tentu destinasi pariwisata yang sudah ada, seluruh publik atau seluruh masyarakat dunia bisa melihat, misal di websitenya, ya kan,
di Google, dan apa yang sudah dipublish oleh Kementerian Pariwisata. Nah, saya melihat sesungguhnya harusnya ya ini momentum perbaikan kinerja bagi Wisnu Tama. Nah, kenapa? Kemarin dianggap disepelekan oleh publik, diragukan oleh masyarakat. Oleh karena ini sesungguhnya inilah momentum untuk memperbaiki citra itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kalau bisa membalikan keadaan, lalu bisa mengemas pariwisata yang ada dikunjungi oleh wisatawan dunia, lalu yang baru spot-spot yang baru bisa dihadirkan gitu ya, dimunculkan atau bisa menjadi objek wisata baru, itu menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia gitu. Dan ingat, menteri itu harus memiliki legacy. Legasinya apa? Legasinya tadi kalau bisa mengembangkan pariwisata dengan baik atau bisa mengembangkan pariwisata baru gitu yang lebih baik. Ya ini yang kita tunggu dari ide-ide dan konsep-konsep dari Wisnu Tama begitu. Baik, Pak Ujang, majunya pariwisata juga ditentukan oleh SDM. Adakah program Wisnu Tama menurut pengamatan Anda yang dijalankan bersama kalangan perguruan tinggi, Pak? Ya ini kita sulit mengontrolnya ya, karena program-program yang dikemukakan oleh Wisnu Tama kita sulit mengakses, sulit menemukan tadi kata Ferdinand di Google gitu kan. Harusnya program-program itu tadi terlihat dalam websitenya. Saya jujur saja banyak memberikan konsultasi ke kementerian dari yang tadinya biasa, lalu kita setting ya, kalau kita rancang dengan luar biasa, bisa juga itu meningkat kinerjanya, tapi dengan perbaikan yang luar biasa. Maksud saya, kita ini, kementerian ini, ketika kita saja sulit ya mengakses berita positif atau kinerja dari kementerian tersebut, maka ini menjadi sebuah kerugian bagi kementerian itu. Ya jangan sampai gini, ketika ada berita di media atau di Google, itu beritanya negatif semua, dan itu harus dibuktikan, dikonter oleh Kementerian Pariwisata. Mungkin saya melihat tadi Wisnu Tama agak gagap ketika menjadi menteri, belum siap, sehingga ketidaksiapan itu membuat kinerjanya hari ini dianggap kurang memuaskan, dianggap tidak baik. Itu pandangan publik loh yang tercermin dalam survei begitu. Saya melihatnya seperti itu. Anda sendiri punya pengalaman khusus nggak Pak bersama Wisnu Tama? Saya tidak. Saya pengalamannya kan di politik, di pemerintahan. Saya tidak pernah di televisi. Kebetulan kalau di televisi kita muncul show-show saja, tapi untuk mengelola televisi saya belum pernah. Tapi saya mendengar dari teman-teman media yang lain, ketika dia mengelola televisi luar biasa bagusnya, luar biasa hebatnya. Dari televisi yang tidak maju menjadi maju. Tapi bagaimana sekarang atau saat ini mengelola kementerian yang tadinya dianggap diragukan untuk bisa maju, itu yang paling penting. Karena kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kredibilitasnya diragukan gitu loh. Jadi hanya bisa di televisi saja kok kementerian nggak bisa gitu. Nah itu harus dibuktikan oleh Pak Wisnu Tama begitu. Apakah Pak Ujang punya catatan tentang pendapatan negara dari sektor pariwisata dalam 5 tahun terakhir, Pak? Saya tidak fokus memperhatikan itu, tapi gini, mahasiswa-mahasiswa saya itu ya yang skripsi, itu juga membahas tentang pariwisata Indonesia dan membandingkan dengan pariwisata Thailand, pariwisata Korea Selatan, ya kan, pariwisata negara-negara lain. Itu kita sering menguji. Tapi saya tidak pernah memperhatikan angka-angkanya. Tapi kalau kita perhatikan gitu ya, kita ini masih jauh ketinggalan gitu. Di ASEAN aja kita masih nomor 4 gitu loh. Oleh karena itu kita negara besar, negara terbanyak penduduknya di ASEAN, harusnya nomor 1 gitu loh. Kenapa kita tidak bisa? Nah itu harus kita menjadikan bahan perhatian. Kita masih kalah dengan Singapura, ya dengan Malaysia, dengan Thailand gitu. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Ini data dan fakta yang tidak bisa kita bantah, dan tentu ini menjadi evaluasi kita bersama ya, khususnya Pak Wisnu Tama untuk menggerakkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar betul-betul menjadi salah satu kementerian yang bagus gitu. Sehingga publik menilainya memang bekerja dengan baik begitu, Mbak Korni. Ya, dari tadi sudah banyak saran yang Pak Ujang utarakan untuk Wisnu Tama, tapi mungkin sebagai closing statement ada lagi saran terakhir untuk Pak Wisnu Tama? Ya, Pak Wisnu Tama itu kan orang hebat. Tidak mungkin menjadi menteri bukan orang hebat. Tapi kehebatannya itu tidak terlihat gitu loh. Belum terlihat. Oleh karena itu harus dimaksimalkan kehebatannya itu di Kementerian Pariwisata. Nah, kalau kehebatannya tidak muncul ya, tidak terbukti dalam mengelola dan memanage pariwisata,
maka publik akan menilainya sebagai menteri yang dianggap gagal, tanda petik gitu. Oleh karena itu, inilah momentum pembuktian. Masih 4 tahun, harusnya tahun ini gitu atau tahun depan ya menjadi tahun langkah awal untuk perbaikan-perbaikan yang selama ini dikritik oleh publik. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kalau hari demi hari meningkat kinerjanya, kalau minggu demi minggu, bulan demi bulan, lalu tahun demi tahun kinerjanya makin naik, tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi publik itu. Publik hanya ingin melihat kinerjanya, bagus atau tidak. Dan itu harus dibuktikan oleh Wisnu Tama. Ya, selamat berjuang, begitu saja. Karena Pak Wisnu Tama diamanahi oleh Presiden, ya untuk menggerakkan sektor pariwisata, dan itu harus betul-betul menjadi pariwisata yang bisa membanggakan bagi pendapatan Indonesia begitu. Baik, Pak Ujang. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu, Pak Ujang. Sama-sama, Mbak Kori. Sukses selalu. Baik, Tagarian, demikian perbincangan saya bersama Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.